Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Salahuddin Akbar, NIM 008. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai memahami keabsahan data, validitas, dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Uji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada validitas dan juga reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sedangkan untuk realitas atau reliabilitas bersifat jamak atau ganda, dinamis atau selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Nah, untuk uji keabsahan data, dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility atau validitas interval. Yang kedua adalah transferability atau validitas eksternal. Yang ketiga adalah dependability atau reliabilitas. Dan yang terakhir adalah confirmability atau objektivitas. Oke, baiklah, yang pertama adalah kredibilitas atau validitas interval. Nah, untuk uji kredibilitas itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah perpanjangan pengamatan, yaitu peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan juga wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui untuk mengecek kebenaran data. Nah, apabila data belum benar, maka tahap ini harus diulangi oleh peneliti berulang-ulang kali sehingga sampai dirasa bahwa dia sudah menemukan data yang benar. Ketika sudah mendapatkan data yang benar, maka proses ini baru bisa berhenti. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Kemudian yang ketiga atau yang ke-C yaitu adalah triangulasi. Triangulasi dalam penelitian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan juga triangulasi waktu. Kemudian yang 4 atau D adalah analisis kasus negatif. Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil peneliti hingga pada saat tertentu. Apabila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Maka tidak perlu melakukan analisis kasus negatif kembali. Kemudian yang kelima atau yang ke-E adalah menggunakan bahan referensi. Yang disebut bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti adalah valid. Nah, jadi dengan adanya banyak referensi, maka data yang diperoleh oleh peneliti akan menjadi semakin valid. Untuk yang ke-6 atau yang ke-F adalah mengadakan member check. Member check adalah pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemberi data. Yang kedua adalah transferability. Nah, transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Apabila dalam penelitian kualitatif, nilai ini berkenaan dengan pertanyaan hingga mana hasil peneliti ini dapat digunakan dalam situasi sosial yang lain. Nah, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah dependability atau reliabilitas. Nah, dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi
peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, akan tapi bisa memberikan data atau bisa memperoleh data. Nah, peneliti yang seperti inilah yang perlu diuji dependability atau dilakukan audit. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliable atau dependable. Untuk itulah uji dependability dilakukan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengujian confirmability. Nah, pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Dalam penelitian, jangan sampai prosesnya tidak ada, akan tapi hasilnya ada. Seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.